Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan. Sebelum kita lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maulana dengan NPM 2160122 dari jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Ilmu Seni dan Sastra, Universitas Pasundan. Pertama-tama, kita ketahui dulu latar belakang dari perusahaan ini. Nama perusahaan ini yaitu Kripcajos. Alamat perusahaan di rumah saya sendiri, Cigonewah Kaler. Spesifik, Kripcajos ini bergerak di bidang cemilan yang terbuat dari bahan baku singkong dengan menghadirkan desain kemasan yang menarik. Rencana pendirian usaha Kripcajos adalah perencanaan usaha dengan melakukan modifikasi terhadap salah satu cemilan. Keripik merupakan salah satu jenis makanan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Keripik sendiri merupakan salah satu cemilan sehari-hari. Melihat potensi pasang pasar dan penjualan yang cukup tinggi, maka bisnis Kripcajos masih sangat terbuka luas. Visi dan misi. Visi Kripcajos yaitu menjadikan usaha Kripcajos sebagai pelopor usaha modifikasi makanan tradisional keripik kaca pertama di Indonesia. Misi Kripcajos yaitu memberikan dedikasi terbaik dalam menjalankan usaha, kreatif dan inovatif dalam memodifikasi keripik kaca menjadi keripik kaca jos, mampu memberikan harga yang terjangkau namun tetap mengedepankan kualitas, dan yang terakhir, mendedikasi tinggi dalam pelayanan usaha sehingga konsumen dapat mencapai nilai kepuasannya. Nilai-nilai dan prinsip yang dianut perusahaan. Kebijakan perusahaan kami mengedepankan kualitas tentunya, sehingga konsumen akan mendapatkan garansi kepuasan dari perusahaan kami. Perusahaan kami juga memiliki keunikan dalam segi konsep dasar bisnis yang mengusung tema cemilan tradisional Nusantara, yang dimana tidak hanya mengedepankan kualitas produknya saja, akan tetapi dalam segi kemasan sangat diperhatikan juga. Perspektif masa depan industri. Dengan tetap menjaga mutu dan kualitas produk, kami yakin bahwa perusahaan kami ke depannya akan menjadi salah satu perusahaan besar dan populer yang terkemuka. Melihat kondisi inovasi keripik saat ini semakin pesat dengan munculnya industri-industri yang semakin maju, membuat kami semakin tertantang untuk senantiasa meningkatkan dalam segi kualitas dan kuantitas, baik itu dalam keproduksian maupun hasil produksinya. Analisis pesaing. Dengan menjamurkannya bisnis dalam bidang cemilan, namun jika diperhatikan cemilan yang dijual satu dengan toko lainnya ialah jenis yang sama, sehingga membuat persaingan dalam bisnis ini menjadi lebih ketat. Oleh karena itu, kami mensiasati persaingan ini dengan menghadirkan jenis keripik kaca yang berbeda dari keripik kaca pada umumnya. Ramalan-ramalan tentang produk yang dihasilkan. Dengan terus membuat inovasi dan melakukan perluasan produk yang mengikuti perkembangan produk di dunia kuliner yang ada untuk menarik konsumen. Produk yang dihasilkan nanti seperti ini, dan bisa sekalian lihat. Perusahaan kami menyiapkan jasa layanan konsumen dalam pembelian yang berupa online maupun offline. Apabila online, kalian bisa menghubungi melalui media sosial. Apabila offline, kalian bisa mendatangi tokonya tersebut. Ruang lingkup bisnis. Kripcajos merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang cemilan yang bertujuan untuk meningkatkan eksistensi dan tidak kalah dengan cemilan-cemilan kekinian yang cukup populer dan dapat menjadi makanan tradisional Indonesia yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Personalia yang dibentuk sesuai dengan kriteria dan syarat yang berlaku, yaitu cara pemilihan pegawai yang berkualitas merupakan tugas pokok bagian dari personalia. Perlengkapan yang digunakan sesuai kebutuhan kantor yaitu seperti laptop atau PC, meja, kursi, kertas-kertas, alat tulis, lemari, alat percetakan, dan lain-lain. Usaha ini dirintis oleh saya sendiri yang berawal dari tugas kewirausahaan desain. Rencana tata letak atau layout. Usaha keripik kaca termasuk usaha home industry, maka izin usaha hanya dilakukan ke rukun tetangga
Apabila keripik kaca berkembang dalam dan maju, maka usaha ini akan membuka sebuah gerai yang memerlukan izin usaha. Usaha Kripjos merupakan perusahaan yang bergerak di bidang cemilan yang sudah saya sampaikan di awal. Usaha ini melayani konsumen dengan menggunakan media online maupun offline. Media online yang dimana konsumen bisa memesan langsung melalui media sosial tanpa harus datang ke lokasi usaha, dan pemesanan akan diantar ke konsumen minimal pembelian sekitar 50.000 dengan jarak 1 km, sedangkan media offline di mana konsumen harus datang langsung ke tempat usaha dan akan dilayani dengan baik oleh owner sehingga usaha ini dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Selain proses penjualan yang dilakukan Kripjos, berikut proses produksi pembuatan Kripcajos. Inilah proses pembuatan Kripcajos. Bisa kalian lihat. Keadaan gudang dan pabrik yang permanen dan kokoh, mulai dari tempat keproduksian sampai dengan packing. WC, musola, tempat parkir, dan lain-lain terbentuk secara lengkap. Mengenai perlengkapannya pun sangat komplit, sehingga mendukung proses kerja dan mempermudah pegawai untuk bekerja. Mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuka usaha baru harus dirinci jelas sehingga sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu, Kripcajos akan merinci peralatan yang dibutuhkan agar sesuai dengan kebutuhan usahanya, serta proses produksi dapat berjalan dengan baik. Bahan baku dari usaha Kripcajos ini bisa dengan mudah didapatkan di pasar tradisional. Selain mudah didapatkan, harganya juga terjangkau atau tergolong murah. Segmentasi pasar, target pasar, dan positioning dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, demografis. Target audien Kripcajos adalah kaum muda laki-laki dan perempuan dengan rentang usia 5 tahun ke atas. Yang kedua, geografis. Segmentasi pemasaran geografis Kripcajos ditujukan untuk melayani pelanggan di berbagai wilayah geografis yang mencakup kota, pinggiran kota, dan daerah pedesaan dengan pendapatan menengah di atas rata-rata dan berpenghasilan tinggi. Pendidikan yang disasar oleh produk itu sendiri tidak memiliki batasan. Psikografis. Warga kelas menengah, orang-orang kelas atas. Target pasar dan positioning. Target pasar yang menjadi sasaran oleh kami yaitu masyarakat umum, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa. Produk ini juga menggunakan bahan alami, rasanya gurih, dan berserat tinggi, serta baik untuk kesehatan sehingga harganya juga sangat terjangkau. Harga yang ditawarkan Kripcajos kepada konsumen adalah mulai dari 5.000 sampai 10.000. Harga yang diberikan termasuk murah karena produk yang ditawarkan dalam bentuk yang cukup besar dan terjamin kualitasnya. Pelaksanaan distribusi bisa dilakukan secara langsung ke toko dan juga bisa lewat delivery order. Promosi yang akan dilakukan yaitu periklanan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan promosi penjualan. Pengembangan produk. Dikarenakan pasar dari makanan ini adalah anak muda, maka kami akan terus mencoba terobosan baru sehingga menciptakan rasa yang lebih memikat hati konsumen. Contoh, rasa dari keripik kaca, kemasan produk, dan kami juga akan mengeluarkan varian rasa yang berbeda dari produk keripik kaca lainnya. Bentuk kepemilikan dan struktur organisasi. Struktur organisasi itu terdiri dari direktur, di bawah direktur itu ada manajer pemasaran dan penjualan, sekretaris, desainer, dan manajer produksi. Di bawah manajer pemasaran dan penjualan itu ada staf pemasaran dan penjualan. Di bawah manajer produksi itu ada staf produksi dan staf keuangan. Pihak yang bisa diajak kerjasama dengan perusahaan kami yaitu toko bahan, contohnya seperti singkong. Yang kedua, percetakan kemasan. Dan yang ketiga, jasa ekspedisi. Evaluasi tentang kelemahan bisnis. Adanya beberapa pesaing yang sudah terlebih dahulu berdiri, jadi perusahaan kami dituntut lebih inovatif dan kreatif untuk memulai bisnis yang sama. Maka dari itu, perusahaan kami harus mencari tahu
kelemahan dari perusahaan pesaing dan menemukan jalan keluarnya, agar perusahaan kami lebih unggul dibanding dengan pesaing yang sudah lama berdiri. Gambaran teknologi. Dalam proses produksi masih menggunakan alat manual tanpa menggunakan mesin atau teknologi terkini. Namun, dalam pembuatan desain kemasan dan pemasaran secara online, kami menggunakan hardware berupa laptop atau PC. Untuk modal diperoleh dari pemegang saham tanpa menggunakan dana pinjaman. Penggunaan modal untuk keproduksian perusahaan ini yaitu pembelian bahan baku, pembuatan kemasan, brosur, lebar logo, dan perlengkapan lainnya. Data laporan keuangan yang dipergunakan dalam perusahaan ini berasal dari laporan laba atau rugi, arus kas, dan laporan neraca mulai dari tahun 2023 yang berhubungan dengan rasio keuangan. Analisis titik impas. BEP harga. Total biaya produksi untuk satu kali produksi dibagi harga per unit dikurang biaya variabel. Jadi, biaya produksi untuk satu kali produksi itu senilai 300.000 dibagi harga per unit itu 10.000 dikurang biaya variabel itu 5.000. Jadi total 60. Jadi untuk mencapai titik impas, maka dalam satu hari yang harus terjual 60 bungkus keripik kaca dengan harga per bungkus adalah 10.000. Rasio keuangan untuk mengetahui kinerja itu dibagi menjadi 4. Yang pertama likuiditas, yang kedua solvabilitas, yang ketiga aktivitas, dan yang keempat profitabilitas. Data penelitian pasar yang terkumpul dari hasil penelitian bisnis keripik dalam penjualan online memiliki pasang pasar 33,37% dari 3 penjualan online. Berdasarkan jenisnya, keripik kaca 22,9%, keripik pisang 20,2%, dan keripik singkong 19,8%. Maka dilihat dari persenan, keripik kaca dominan lebih banyak dibanding dengan keripik lainnya. Daftar harga dari pemasok barang. Untuk harga singkong sendiri kisaran 10.000 per kilonya, untuk garam kisaran 2.000 per bungkus, untuk bawang merah 30.000 per bungkus, dan untuk penyedap rasa 5.000 per bungkus. Sekian penyampaian mengenai bisnis plan Kripcajos. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.